Namun sebagai seorang reporter profesional, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Tepat saat berbalik, dia tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Maka sekali lagi dia mengetuk pintu rumah Caroline. Ketika pintu kembali terbuka, dia buru-buru berkata bahwa dia tahu di mana suaminya berada. Setelah mendengar kalimat ini, Caroline tidak percaya dengan telinganya sendiri. Dia buru-buru memastikan kembali, apakah benar Susan tahu di mana suaminya? Thomas, jawaban yang diterima adalah jawaban yang meyakinkan. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Masuklah. Rencana awal Susan hanyalah untuk terlebih dahulu menipu Caroline agar bersedia diwawancarai. Setelah wawancara selesai, tugas selesai, lalu dengan seenaknya mencari alasan apapun untuk mengelak. Namun ketika dia melangkah masuk ke rumah, melihat foto-foto yang menggantung penuh di dinding, dia tiba-tiba merasa menyesal. Dia menyesal karena baru saja membohongi nenek itu. Karena cukup dengan melihat foto-foto di dinding, tidak sulit untuk menyadari, suaminya mungkin telah menjadi sandaran mental baginya. Namun dia masih bisa hidup dengan optimis seperti itu. Mungkin karena dia masih berharap suatu hari nanti suaminya akan kembali ke rumah. Dalam keadaan seperti itu, dia bahkan sampai menipu dirinya sendiri. Melihat Caroline yang sedang berdiri di samping menuangkan teh untuknya, Susan tiba-tiba merasa malu. Saat itu dia baru menyadari, ketika seseorang berbohong, maka ia harus menggunakan banyak kebohongan untuk menyempurnakan kebohongan pertama. Sekarang semuanya sudah terjadi, maka satu-satunya cara adalah menerima kesalahan itu. Dia sekali lagi berbohong, mengatakan bahwa dirinya telah memiliki beberapa informasi tentang suaminya, namun saat ini belum ada perkembangan yang nyata. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Caroline bersedia untuk diwawancarai terlebih dahulu, menunggu sampai hasil penyelidikan diperoleh, akan segera memberitahunya. Sampai saat ini, Caroline dengan membawa rasa rindu kepada suaminya, telah menerima wawancara dari Susan. Adapun isi wawancara, itu sepenuhnya adalah kenangan Caroline, mengingat kembali bagaimana mereka saling mengenal, bagaimana mereka menikah, juga ada beberapa kehidupan setelah menikah. Setelah suaminya hilang, bagaimana Caroline tetap teguh untuk tidak menikah lagi. Serial dokumenter ini berlangsung selama 2 hari penuh, hampir menguras seluruh tenaga Caroline. Mungkin karena terlalu lelah, atau juga bisa karena mengingat kembali masa lalu, membuatnya teringat akan suaminya. Ketika wawancara sedang berlangsung setengah jalan, Caroline sedang dalam perjalanan pulang mengambil album foto, tiba-tiba pingsan di tangga. Pemandangan dramatis ini benar-benar membuat para staf yang sedang melakukan pengambilan gambar di tempat kejadian ketakutan setengah mati. Sementara itu, Direktur Stasiun Televisi, setelah mengetahui situasi darurat ini, langsung menyatakan bahwa wawancara lanjutan dengan Caroline harus dihentikan, karena dia khawatir, kesehatan Caroline bisa mengalami sesuatu yang tidak terduga. Kalau sampai keluarganya datang menuntut kompensasi, maka akan kehilangan segalanya. Wawancara sudah berjalan setengah jalan, bagaimana bisa tiba-tiba dihentikan begitu saja? Susan mengusulkan agar menunggu sampai Caroline keluar dari rumah sakit baru diwawancarai lagi. Namun direktur stasiun yang berdiri di samping tidak menerima saran apapun, dan meminta Susan segera menghentikan proyek ini, serta untuk mencegah Susan mewawancarai Caroline secara pribadi, direktur stasiun langsung menugaskan Susan untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Namun hal yang tidak dia sangka adalah bahwa perjalanan dinas mendadak ini membuat Susan benar-benar mendapatkan kabar tentang keberadaan suami Caroline. Kali ini dia sedang mewawancarai seorang anggota parlemen nasional, dan isi wawancaranya adalah mengenai beberapa hal terkait pemilu. Setelah wawancara selesai, dia mencoba menceritakan kisah Caroline kepada anggota parlemen, berharap anggota parlemen itu bisa membantu mencari. Awalnya Susan sama sekali tidak menaruh harapan terhadap hal ini, karena dia merasa bahwa seorang anggota parlemen tidak mungkin membantu seorang reporter kecil seperti dirinya. Namun hal yang tidak ia sangka adalah pada pagi hari berikutnya, anggota parlemen itu menelponnya, mengumumkan bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk. Dokumen terkait akan dikirim ke emailnya nanti. Ketika Susan melihat isi email itu, dia merasa sangat bersemangat. Anggota parlemen itu benar-benar telah menyelidiki seorang rekan seperjuangan yang pernah bertempur bersama suami Caroline, dan bahkan menyertakan alamat tempat tinggal orang tersebut. 2 hari kemudian, Susan pergi ke alamat yang tertera dalam email dan berhasil menemukan rumah rekan seperjuangan itu. Namun ketika dia mendekat untuk menanyakan, dia baru mengetahui bahwa ternyata beberapa bulan sebelumnya, rekan seperjuangan itu sudah meninggal, dan orang yang berdiri di depannya dan sedang berbicara dengannya saat ini adalah putra dari rekan seperjuangan itu. Saat itu, meskipun Susan agak kecewa, namun tak lama kemudian, dalam proses mengobrol dengan putra dari rekan seperjuangan itu, dia justru mendapat beberapa petunjuk baru. Selain itu, putra dari rekan seperjuangan itu juga memberikan sebuah kaset rekaman. Dalam kaset tersebut terdapat rekaman dari rekan seperjuangan itu sebelum dia meninggal. Berdasarkan cerita dari rekan seperjuangan dalam rekaman itu, Susan baru mengetahui bahwa suami Caroline sebenarnya telah meninggal sejak lama. Itu terjadi dalam sebuah pertempuran di hutan hujan. Segera setelah memasuki hutan lebih dalam, dia dan timnya diserang hebat oleh musuh. Setelah pertempuran sengit selama beberapa waktu, ada yang mati dan ada yang terluka. Bahkan dirinya sendiri juga terkena tembakan. Saat itu di medan perang hanya tersisa 1 rekan yang tidak terluka, dan seorang anak laki-laki. Dan agar rekan tersebut serta anak itu bisa melarikan diri dengan selamat, dia memilih untuk tetap tinggal di medan perang, demi memberi waktu kepada rekan tersebut untuk melarikan diri. Sampai dia melihat kapal yang membawa rekannya pergi menjauh, barulah dia bisa menutup mata dengan tenang. Hingga detik-detik terakhir dalam hidupnya, pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan istrinya yang berada jauh ribuan mil. Dia tahu bahwa saat itu, istrinya sedang menunggunya pulang, dan dia juga sangat ingin segera kembali.
Sebulan setelah pertempuran itu, rekan yang berhasil lolos tersebut kembali ke lokasi kejadian sekali lagi. Dia telah menguburkan semua tentara yang gugur, tepat di dalam hutan hujan, dan menancapkan sebuah salib dari batu. Dan alasan mengapa dia tidak memberitahu bahwa suami Caroline telah gugur, adalah karena semua anggota timnya saat itu telah tewas, hanya tinggal dia sendiri yang selamat. Maka dia pasti akan dianggap oleh semua orang sebagai seorang pengecut, yang hanya tahu melarikan diri. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mengungkapkan hal ini. Dan alasan mengapa sebelum meninggal dia meninggalkan kaset rekaman itu, mungkin karena dia ingin menebus kesalahan yang telah dia perbuat. Setelah itu, sekitar 2 bulan berlalu, di depan rumah Caroline, muncul 2 orang pria berpakaian militer. Mereka menyatakan bahwa telah menemukan jenazah Thomas, suami Caroline, dan di dalam makamnya, telah ditemukan beberapa barang pribadi, seutas kalung, sebuah jam tangan, dan sebuah dompet kulit tua. Pada saat yang sama mereka juga mengatakan bahwa Thomas telah dianugerahi medali pahlawan perang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, suamimu akan tiba di stasiun dalam 3 hari lagi. Pada saat itu, harap datang ke stasiun untuk menjemput suamimu pulang ke rumah. Sekarang aku sudah memilikimu, bawalah ini bersamamu dan kembalilah padaku dengan selamat. Aku akan selalu mencintaimu, Caroline. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap sudah lewat 3 hari. Hari ini, seperti biasa, Caroline berdandan rapi. Dia datang ke stasiun kereta bersama cucunya. Berbeda dari biasanya, kali ini stasiun sangat ramai, bahkan ada banyak wartawan di sana. Kini setelah 65 tahun, suami yang telah lama ia nantikan akhirnya telah kembali. Sampai di sini, film ini pun berakhir. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Dalam kenyataannya, nama tokoh utama perempuan yang telah menunggu suaminya selama 65 tahun adalah Betty White. Kamu masih ingat Susan kan? Saat ini beberapa foto diletakkan di atas perapian. Itulah foto tokoh utama Betty White saat masih muda. Tamat.